Assalamualaikum teman Om Road semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja ya di zaman lagi penyakit gini. Yang penting sehat dan tetap semangat. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol dengan pemilik mobil Nissan Severo yang sudah lama gue lihat. Ini ada Nissan Severo yang Rare Edition. Karena Rare Edition dia itu matic, bukan manual. Kalau yang manual itu sering kita lihat di acara ngedrift. Tapi ini mobilnya pertama matic, yang kedua adalah masih ori banget. Tingkat keoriannya masih tinggi, berapa persen tapi masih tinggi banget. Oke, kalau gitu kita langsung ngobrol aja sama yang punya. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Ini dia. Halo. Namanya Alan. Iya, nama gue Alan. Gue pemilik Nissan Severo tahun 91 matic. Tahun 91 matic. Jadi gimana nih? Cerita dong tentang mobil ini. Jadi ini pertama mobil gue dapetin dari, aslinya ini mobil bokap. Bokap gue dapetin nih mobil dari tahun 2004, bekas temen ya. Jadi temennya itu mobil dinasnya ini. Terus habis itu tahun 2004 dibeli sama bokap gue. Dan pas gue kuliah gue mulai ngurusin nih mobil. Oh gitu? Iya, jadi karena spare partnya udah susah banget. Akhirnya gue yang ngurusin karena kebetulan gue punya link ke beberapa temen gue yang drifter dan punya spare part nih mobil. Terus waktu berarti ini udah ada, sekarang kan yang pakai kebanyakan lo ya? Daripada sama ayah ya? Iya. Berarti udah ada serah terima. Waktu serah terima kondisinya udah begini atau waktu itu jelek kah gitu? Wah, ngaco. Pas serah terima nih. Waduh, ini apa ini? Itu mobil bisa hidup aja udah alhamdulillah. Oh, mobil udah bisa hidup udah alhamdulillah. Iya. Kondisi catnya kacau banget. Karena kejemur kan di outdoor. Terus habis itu map sensornya rusak. Ini penyakit utamanya Nissan Severo tuh map sensor. Jadi si ngebaca udaranya tuh jadi ngaco dan sering mogok-mogok nggak jelas gitu. Oh gitu. Jadi kayak servo kali ya kalau di Mitsubishi kali ya namanya ya. Kalau di BMW itu namanya Airmes. Di BMW itu namanya Airmes. Di BMW namanya Airmes. Kalau di Nissan itu namanya map sensor. Kalau Jepang map sensor biasanya. Dan itu di tahun berapa itu lo serah terima dari ayah tuh? Tahun berapa ya? 2017 mungkin ya. 2017? Iya, 2017. 2017 dia serah terima dari ayahnya. Berarti udah sekarang 2021. Ya sekitar 3 tahunan lah. Aduh, ini kenapa goyang-goyang mulu ya? Bingung. Tahun 2021. Berarti sekitar 3 tahunan. Iya. Nah, ini mobil tahun berapa? Tahun 91. Tahun 91. Waktu lo tahun 2017 berarti udah berapa tahun ya? 23 tahunan kali ya? Iya, 20. Nah, mobil 23 tahunan. Kerusakan di mas sensor. Iya. Itu masih ada gak spare part? Kalau map sensor itu nggak ada spare partnya. Gue cari di eBay itu nggak ada. Jadi eBay juga nggak ada. Di eBay pun nggak ada. Padahal eBay itu internasional banget tuh. Jadi di eBay ada sebenarnya, tapi bukan asli Nissan. Nah, gue nggak berani belinya. Kebetulan juga harganya lumayan mahal tuh. Jadi di eBay itu kalau dirupiahin 800 ribuan plus ongkir jadi 1,4. Oh iya. Jadi untuk part yang bukan ori, gue sih agak takut ya. Itu bukan ori ya? Nah, yang 1000 tadi sekitar 1,4. Itu nggak ori ya? Di eBay itu nggak ori. Buatan Cina gitu. Buatan Cina. Nah, gue dapetin map sensor yang sekarang gue pakai itu dari bengkel yang memang spesialis
bikin mobil drift dari Nissan Seviro. Oh gitu. Nah, gue dapetinnya jadi itu bengkel lagi bangun nih Nissan Seviro. Spare part standarnya dijual-jualin. Oh, jadi ibaratnya copotan dan ngorbanin satu mobil lah ibaratnya gitu. Iya. Tuh gue dapetin map sensor itu di mobil itu gitu. Oh, berarti dapetnya malah yang asli ya? Gue dapetin yang asli. Itu gue dapetin di harga copotan 1,7 copotan, tapi ori. 1,7 ori. Dan sampai sekarang masih berjalan. Masih. Tapi rada ngeri juga ya kalau kita pakai barang copotan ya. Sebenarnya waduh, ini apa ini? Dilihat dari kualitasnya juga sih copotannya. Gitu. Kayak dia masih sehat atau enggak pas sebelum dicopot. Terus habis itu pada saat proses pemasangannya bener atau tidak. Soalnya banyak banget yang masang map sensor tapi biasanya kabelnya itu nggak diganti. Oh gitu. Nah ini full ganti dari ujung ke ujung. Tapi penyakitnya Nissan itu khususnya yang Seviro ya. Ini apa sih? Kalau penyakit utamanya sebenarnya jadi mesin-mesin RB gitu. Kan Nissan Seviro standarnya mesin RB ya. RB itu olinya. Olinya kenapa? Jadi olinya itu sering, misalkan kita biasa ganti oli 5.000 km sekali. Iya misalnya. Nah, ini 3.000 tuh udah kayak udah mulai habis minta gitu ya. Oh gitu. Memang olinya tuh suka nguapnya cepet gitu. Oh. Jadi butuh oli yang kental, makanya gue pakai oli yang cukup kental ini yang sekarang gue pakai. Kayak punyanya Metran nih. Gue lagi pakai olinya tuh Shell yang 20W. Shell 20W. Shell yang 20W. Itu kan cukup kental tuh. Iya, oli kental itu tuh. Kalau Metran tuh yang merah itu tuh, 20W itu. Merah. Oh gitu, jadi penyakitnya di situ ya kalau Nissan ya. Di luar itu penyakitnya dia apa? Untuk Nissan Seviro sendiri itu banyak banget. Waduh, ini apa ini? Yang map sensornya suka rusak. Oh gitu. Map sensor suka rusak. Terus habis itu ya paling map sensor sama kelistrikan aja sih. Itu karena ya. Udah tua kan juga. Iya. Fuel pump juga harus sering dicek karena suka lemah. Fuel pumpnya. Ini sekarang fuel pump gue ganti pakai yang sejenis maksudnya bukan orinya, tapi powernya sama kayak orinya. Berarti pakai merek apa itu? Bukan Nissan ya? Bukan Nissan berarti? Bukan Nissan. Gue pakai punyanya Mercy. Oh, pakai punya Mercy malah bisa? Iya, bisa. Mercy tahun berapa? Mercy E-Class. Oh, E-Class. E-Class. Biasanya itu bisa, tapi dicari kecocokannya aja sama frame-nya gitu. Karena dia enteng kan. Mahal gak spare part Mercy itu? Malah murahan Mercy sih menurut. Oh gitu, malah murahan Mercy. Karena Mercy masih banyak di jalan ya. Iya, benar. So, kalau Nissan Seviro gini kan udah jarang lah. Nah, kalau ini Nissan Seviro yang jenis apa sih? Jadi di Indo itu hanya satu jenis Nissan Seviro yang masuk. Sebenarnya di Jepang itu ada banyak banget Seviro. Ada tiga Seviro. Seviro yang pertama itu yang masuk Indo. Mesinnya RB20E single cam. Kalau yang tipe keduanya itu dapatnya RB20DE double cam. D-nya itu kan double cam ya. Terus yang kasta tertingginya tuh dapatnya Nissan Seviro dapatnya RB25. Itu setara sama Skyline. Tapi base mesin ini apa? Yang ini yang gue pakai RB20E standarnya, bener-bener standar dar. Masih standarnya. Iya. Tapi larinya kenceng. Larinya cukup kenceng sih. 180 bisa dapat. Udah mau 180. 180. Kita di 180. Sorry nggak bisa direkam karena posisinya gelap banget. 180 dapat. Iya. Ini mobilnya cc-nya berapa? 2000 cc. 2000 cc 4 silinder. 6 silinder. Iya, 2000 cc 6 silinder V6 nih. Kayak Gallon. Sorry.
Hah? Inline. Inline loh. Inline loh. Kayak Galen loh, V6 loh. Tahun 91 ya? Tahun 91. Garen saat itu belum turun 91 itu. Di Nissan udah ngeluarin V6-nya loh. Setelah itu baru dia keluarin itu V6-nya. Keren banget itu. Jadi untuk masalah itu spare part begitu caranya. Iya. Kita copot-copotan lah gitu. Copotan. Jadi untuk spare part antara copotan atau pakai part racing. Udah pilihannya dua itu doang. Part racing siapa? Part racing. Jadi Nissan Ceviro itu ngadopsi kaki-kakinya untuk kaki-kaki depan ngadopsi Silvia kalau nggak salah. Nissan Silvia itu sama. Yang belakang sama kayak Skyline. Oh gitu. Cuman banyak kok kayak Hard Race itu udah ngeluarin juga kayak apa namanya buat Ceviro karena memang sama kan sama Skyline dan Silvia. Jadi Nissan itu walaupun beda body tapi dalemannya jeroannya itu sama kayak mobil-mobil sportnya atau mobil yang city sportnya. Kayak apa namanya kaki-kakinya Silvia, terus Fairlady yang Z32 yang lama, bukan yang 350Z ya. Sama R32 Skyline itu sama. Itu sama. Tapi mobil-mobil itu masuk ke Indonesia enggak? Enggak. hanya Ceviro aja yang masuk. Hanya Ceviro yang masuk kemarannya. Yang lainnya enggak. Berarti kita harus kalau mau miara mobil ini yang pertama lo harus berteman dengan komunitas Nissan. Benar. Lo harus berteman sama Nissan komunitas Nissan Ceviro ini karena dari mereka banyak informasi. Biasanya kalau gitu kan ya, kita lo bisa pakai punyanya ini aja atau wah ini ada copotan yang bagus di sini aja. Nah, itu ya kan. Iya. Kalau untuk mobil-mobil yang apa nih udah legendary disebutnya nih, udah masuk kategori legend, caranya ya begitu. Lo harus masuk komunitas, sering-sering gaul sama teman-teman komunitas. Di situ nanti kita banyak informasi. Jadi kalau di toko-toko udah mulai jarang ya spare part ya? Udah susah sih, susah banget malah. Nyari lampu bohlam aja udah susah banget. Oh ya? Iya, nyari lampu bohlam aja susah banget. Masa sih nggak ada yang kayak Osram, Philips gitu nggak ada ya? Sekarang kan banyak kan mobil tuh pakai H4 ya. Nah, mobil ini pakai H3C. Jadi kode H3 itu kan kakinya H3. Iya. Tapi C itu kode untuk lampu dim sama lampu utamanya itu kepisah. Oh, yang terpisah itu ya. Nah, itu agak susah tuh nyarinya. Karena banyak kan lampu dim sama lampu utama nyatu. Oh gitu. Iya, sekarang rata-rata ada satu ini kan. Iya. Kalau dia terpisah. Jadi model gini dua gitu ya. Dua. Oh gitu. Nah, itu agak susah tuh nyarinya tuh. Bener. Kalaupun ada model-model yang merek-merek ecek-ecek yang sebulan sekali ganti. Oh iya malah. Terus kalau bohlamnya mati gimana ceritanya nih nanti dari copotan lagi dong ngambilnya? Kalau bohlamnya mati ada sih ini sama kayak punya Kijang. Kijang tuh Kijang yang lama itu H3C juga. Kapsul? Bukan, yang masih kotak. Oh, pakai Kijang kotak malah? Iya, Kijang kotak itu sama H3C juga. Itu informasi buat teman-teman yang punya Nissan Ceviro. Untuk lampunya bisa pakai kijang kotak. Kijang kotak itu super berarti? Iya, super. Oh, pakai kijang super loh malah. Yang super tapi pakai yang fog lampnya. Fog lampnya kan H3C dia. Nah, ini full dari fog lamp, lampu jauh dan lampu utama itu H3C. Oh, malah pakai punya kijang nih. Ini kan ya, jadi ada sedikit informasi lumayan buat teman-teman yang memakai mobil Ceviro ini. Jadi bisa pakai untuk lampunya tuh pakai mobil kijang malah. Ini keren banget. Nah, jadi kita tahu gitu. Terus kalau itu kan tadi kita udah tahu, kita ngobrol ya. Kita udah dapat sejarahnya nih mobil ini dari mana? Ternyata dari ayahnya. Ayahnya ngewarisin tapi dalam kondisi bajak laut. Hancur semua diperompak. Nah, ini dibetulin sama anaknya. Spare partnya tadi kita udah ngomong, ya kan? Cara ya itunya ya gitu. Kalau nggak di Hannibal dengan merek lain, ya kan? Cari copotan. Karena di toko udah mulai susah sih ternyata. Di toko-toko online juga ya kadang-kadang ya ada sih di toko-toko online, tapi ngeri-ngeri sedap kan.
Kalau itu ya, ngeri juga, ngeri sedap. Akhirnya dapatlah dari komunitas, dari informasi di grup komunitas, bisa dikanibalin atau di kosan. Jadi itu trik kalau kita mau miara mobil-mobil legendir seperti ini. Terus untuk kalau pemakaian BBM-nya bagaimana? Kalau BBM menurut gue sih 2000 cc 6 silinder ini cukup irit sih. Karena gue kan kerja di Jakarta Barat, di daerah Kemanggisan. Itu kalau masuk tol pulang pergi cuma 50.000 bensinnya. Pertalite. Pertalite 50.000 ya. Rumah daerah mana? Rumah Bekasi. Rumah daerah Bekasi, Keranji. Kerja di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat. Pulang pergi itu. Berarti tolnya tol yang mana? Tol dalam kota apa? Tol dalam kota harus. Tol dalam kota dia keluar di RCTI. Di ini apa Cengkareng. namanya? Bukan. Kemanggisan tuh keluar di DPR. Oh di DPR. Di DPR. Oh iya DPR. DPR terus ntar belok kiri Palmerah. Iya. Oh di daerah itu. Tuh kalau 50.000 bolak-balik. Kecepatan berapa itu? Itu gue sampai irit begini. 50.000 kalau Pertalite berarti berapa ya? Berapa liter ya? Sekitar 7? 6 literan sih. 6 literan? Sampai 7. Nggak sampai 7 ya? 5 sampai 6 liter. Oh, dia berapa sih liternya? 7.000 berapa? 7.600 ya. 7.677. Iya ya, kurang lebih 7 lewat sedikit ya. Iya. 7 lewat sedikit. 7 dapat 7 liter dia bolak-balik loh. Gue ngitung lewat Google Maps itu dari Keranji, dari rumah gue sampai ke Kemanggisan 25 kilo. Iya, betul. Kurang lebih segitu. Iya, pulang pergi ya 50 kiloan berarti. Sekitar 50 kiloan. Itu gue pantengin speednya sih 80 sampai 100. 80 sampai 100 loh, gila loh. Jangan dimainin gasnya malah. Karena nggak irit nanti. Jadi di konstan deh angka segitu 80 100 ya. 80 100. 80 100 matic loh dia. Berarti sekitar anggap aja 7 bolak-balik 50 km itu 7 liter ya. 50 bagi 7 berapa jadinya? 50 bagi 7. Matematikanya agak kurang. Lebih enak hitung duit daripada gitu. Ya 78 ya. Enggak, berarti 17 sekian ya? Iya, 17 sekian. Oh iya, 7 kali. Iya, benar. Iya. Berarti pemakaian konsumsinya itu sekitar 1,7. 1/7. 1/7. 1/7. Kalau lewat tol. Tapi kalau lewat jalan biasa malah boros ya, stop and go malah ya. Wah, itu stop and go malah borosnya minta ampun. Wah, iya. Karena gue kalau misalkan stop and go dalam apa namanya ke Kemanggisan juga, gue ngukurnya dengan jarak yang sama. Itu stop and go gue bisa mungkin 100.000 gue harus isinya. 100.000, 2 kali lipat pokoknya. Malah mahal ya? Ya sekitar 110, 111 lah kalau dalam kota. Oh. Itu lumayan boros banget sih menurut gue kalau misalkan dalam kota. Kalau nggak untuk perjalanan jauh ya. Tapi nggak ada masalah sih ya pakai Pertalite ya. Tapi kalau nggak ada masalah ya pakai Pertalite ya. Tapi kalau luar kota mobil ini pernah dibawa ke luar kota nggak? Nah, kalau luar kota sebenarnya sih ini ya. Jadi gue sering ikut acara-acara drift karena kebetulan gue berteman sama Amandio. Berteman Amandio. Internasional. Itu gue sering diajak ke Karawaci atau ke daerah Edutown. Edutown tuh di BSD. Itu aman-aman aja sih. Oh gitu. Aman-aman aja. Ini gue juga pengen banget kan ngetes luar kota yang bener-bener jauh road trip. Gue nungguin temen gue lagi restorasi mobilnya juga. Apa tuh mobilnya? Mobilnya Accord. Oh, Accord. Accord tahun berapa? Accord yang apa ya? Di atasnya Maestro. Oh iya. Di atasnya itu. Iya. Jangan CM tahun 2000 berapa? 2005? 2004 2005-an tuh. CM5 itu. Iya. CM5. Barusan gue tadi pagi bikin konten itu. CM5 ya. Orang teman mau ngejual CM5 kondisi
bagus banget ya, tapi dia tipe yang terlengkapnya FTIL. Oh, FTIL. Nah, itu kan dia ada FTI, ada FTIL. Untuk ini mobil, ini dari tahun 2017 gue dapetin, gue belum sempet overhaul karena karena gue perlu banget kan packing-packingnya tuh. Itu susah banget nyarinya. Itu gue cuma dapat packing head. Kebetulan untuk engine tahun 2017 itu udah sempet gue refresh. Untuk packing head gue udah dapet. Terus habis itu packing block itu gue nggak dapet. Packing transmisi apalagi, wah itu makin susah. Jadi repot ya, mau overhaul susah. Mau overhaul juga ya, kalau kebayang susahnya mau overhaul aja. Jadi, nah gimana ya kalau misalnya suatu saat ya, lu harus nurun Matic lo ini ya? Nah, jadi gue udah punya rencana kalau misalkan ini mesin dan transmisinya perlu banget diganti. Ini Ceviro ini kan engine bay-nya mirip banget sama Skyline. Mounting-mountingnya juga sama. Gue udah ada rencana untuk ganti upgrade mesin atau swap engine ke RB25 DET. Oh gitu. Pakai swap engine aja kira ya? Iya, mendingan swap engine karena mesin RB25 DET itu spare partnya banyak banget. Masih banyak. Oh iya, jadi yang gampang aja lah. Iya. Daripada kita pertahanin susah ya kan. Malah nggak jalan mobil itu lebih parah malah. Jadi pemakaiannya bensinnya udah tahu lah, kita udah angkanya sekitar 1,7. Luar kota paling dapat berapa? Kalau keluar kota dipakai 1,11 dapat. Tadi perhitungannya gimana sih? Enggak, dalam kota tadi 1,7. Dalam kota 1,7. Dalam kota 1,7. Kalau luar kota kayak sekitar, biasa sih nggak jauh orang dari 3, 10 berarti ya, sekitar 10-an deh. Yang aja segitu deh. Itu perhitungannya lah, kurang lebih ya seperti itu. Terus pajaknya mobil ini berapa? Pajaknya murah sih ini, 600.000. Waduh, enak banget ya. Itulah enaknya pakai miara mobil lama ya. Iya. Pajaknya murah betul. Pajaknya murah banget, lebih murah dari BMW. BMW tahun? BMW E36 pastinya. E36 tahun berapa? E36 tuh kan tahun 96. 97. Itu temen gue punya, pajaknya 1 jutaan. Pajaknya 1 jutaan? 1 jutaan. Sedangkan banyak banget kan beredarnya E36 318. Cuman 1800 cc. Yang 1800 cuman 4 silinder. Ini 6 silinder, 2000 cc, lebih gede mesinnya, lebih gede, kapasitas mesinnya tapi lebih gede. pajaknya lebih murah. Tapi pajaknya lebih murah. Wah gile, malah aja enak loh, cuma 600.000. Jadi gue lihat interiornya juga masih banyak ya. Masih asli ya. Tahun 90 ininya masih kayak lembut-lembut begini, empuk-empuk, bukan plastik loh. Iya, dia soft touch nih. Itu ciri-ciri mobil tahun 90-an awal ya. Mobilnya udah masih ada empuk-empukan gitu. Ini semua interiornya juga asli. Ini atas penghadang sinar matahari. Waduh. Ini masih ada vanity mirrornya khusus di bagian penumpang. Kalau di drivernya sih nggak ada, vanity mirrornya nggak ada. Di terang sinar matahari. Ini back lightingnya juga masih ini loh, ori ya? Iya, masih ori semua. Ori semua loh ini loh. Cakep tuh, bersih loh. Iya. Mantap. Nih kebetulan juga jadi teman-teman drifter gue ngelihat mobil gue cukup seneng karena ngelihat Ceviro biasanya dekilan kumel. Iya, jadi mobil balap buat ngepot-ngepot gitu kan, buat drifting. Ini kondisi masih standar dan matic gitu. Terus juga pada tahun 91 mobil ini meluncur di Indo itu tuh untuk nyaingin Toyota Crown, terus Mercy E-Class, seri 5-nya BMW gitu kan. Mobil bos dong berarti? Iya, termasuk mobil mewah pada saat itu. Mobil bos, ini mobil khusus bos-bos nih, eksekutif tahun itu. Dan gue nyari tahu juga tahun 91 ini mobil keluar yang khusus matic.
itu tahun 91 sebelum krisis moneter. Harganya 91 juta. Buset, sebelum krisis pun harganya 91 juta barunya. Itu kebetulan gue juga belajar inflasi juga, tentang inflasi. Itu kalau misalkan punya 91 juta di tahun 91. Tahun itu sama dengan lu punya hampir 1 M di tahun ini. Gila. Gue inget lo tahun 9 berapa ya? Sebelum Krismon, harga Mercedes itu masih 100 jutaan ya? Iya. Di level 100 jutaan loh Mercedes loh saat itu. Karena gue tahun berapa ya? Masih tahun 94-an lah, sebelum 96 lah. Itu disuruh sama saudara ke dealer Toyota. Nanyain harga Kijang Grand. Waktu itu belum yang 18, yang 18. Masih yang 15 ya, yang mesin 5K. Itu yang tipe Grand, yang tipe paling tertinggi ya. Kijang Grand tuh SGX yang ini. Oh iya, SGX. SGX. Itu sales girl-nya itu ngasih angka 45 juta loh saat itu. Iya. Baru 45, mungkin kalau sekarang harganya wah 45 juta orang gampang ya. Iya. Tapi saat itu Kijang Grand SGX loh 45 juta yang 1500. Makanya ini sebelah kurang lebih kan Kijang waktu itu 45 benar dia bilang. Kalau ini 91 Kijang aja harganya sekarang berapa anggap aja kan ya. Ya bener angkanya dia nggak segitu 2 kali. Iya, ini termasuk Medan yang sedan yang flagship ya. Kalau di Jepang kan ada Nissan Presiden yang flagshipnya. Iya. Di Indo itu Nissan Seviro untuk tahun 91. Wah, keren. Sekarang harganya sih udah murah. Pajaknya juga murah, 600. Terus kesan lu gimana? Pakai mobil ini? Mobil ini kesannya ya. Kesan lo? Mewah, kenceng. Mewah kenceng. Mantap. Mewah, nyaman, kenceng. Mewah, nyaman dan kenceng. Iya. Kapan lagi lu bisa dapetin mobil yang ini nih headrestnya lu bisa atur tinggiannya. Oke. Oh iya. Kan? Oh iya. Jadi menurut gue nyaman banget sih dan duduknya enak banget. Nggak kayak mobil-mobil yang menurut gue mobil yang under 300 juta. Untuk tahun ini 300 juta. Mobil nggak ada yang senyaman ini sih. Jadi buat lu yang nyari mobil murah under 100 juta tapi kenyamanannya di atas 300 juta ini oke banget. Ini oke banget ya. Nah, itu pesannya dia. Jadi dia nggak nyesel dong lo ya? Nggak nyesel sih. Dia nggak nyesel loh punya. Mau boros juga gue tetap pakai sih. Mau boros aja dia jalanin loh gitu. Luar biasa. Nah, pesannya apa ya buat teman-teman kita yang mau miara mobil ini? Pesannya, lu kalau bisa dapetin Seviro kondisi standar, keep it stock. Karena daripada ngikutin mainstream ya, aliran-aliran Seviro dibikin drift itu udah banyak banget. Seviro dibikin standar itu jarang malah. Seviro dibikin standar malah jarang. Jadi kalau misalnya teman-teman lu semua yang pengen punya Seviro, terus dapat barang bagus, pesan jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain. Udah lu pertahanin kondisi seperti itu. Malah orang nyari yang seperti itu ntar ya. Mobil lu dihargain sangat tinggi sekali. Karena gue ngeliat di marketplace, Nissan Seviro yang untuk drifting itu di harga 100 sampai 130 juta. Nah, kondisi standar kayak punya gue itu dihargain 70 sampai 80 juta. Jadi bakal mirip-mirip. Sedangkan kalau udah dimodif-modif, tapi berantakan ya. Ini sorry to say berantakan. Itu dihargain 40 jutaan. Ini masih kondisi gini masih tinggi loh dia tadi bilang. Berapa? 70-an ya? 70-an bro. Mobil tahun 91 masih dihargain 70-an. Luar biasa banget itu. Luar biasa banget. Jadi begitu ya. Iya. Ngobrol-ngobrol gue Om Rut sama Alan
mengenai mobil Nissan Cefiro tahun 2001-nya nih. 91. Tahun 2001. Tahun 91. Jadi ini mobil sekarang tahun 2001, 91 sudah 30 tahun. Kurang lebih 30 tahun ya. Tapi masih enak, masih enak, masih nyaman dan masih segala kemewahan mobil ini masih tampak loh. Luar biasa banget ya. Oke, sip. Kalau gitu, gitu aja obrolan gomalan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Om Brut, komen, like, dan klik loncengnya supaya dapat notifikasi kalau Om Brut upload video-video terbaru. Karena channel Om Brut ini nggak cuman owning experience, tapi dibagi-bagi juga. Ada video short time-nya, mekanik, kita ada mekanik, teknik mekanik, ada owning experience, terusnya ada event-event, liputan event-event. Nah, jadi kalau bilang Om Brut channelnya kemarin ngobrol-ngobrol, yang sekarang enggak sih, malah bahas teknik. Ya itulah, kita harus ada variasi supaya hidup ini makin enak, gitu aja. Benar. Jangan monoton hidup tuh, harus banyak variasi. Oke, sampai sini dulu ya. Salam untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.